Nyatakan dirimu lewat firman-Mu Tuhan sebagai perwujudan dari Allah, supaya kami manusia yang terbatas ini dapat mengenal Engkau lewat firman-Mu, supaya kami manusia yang lemah, yang tak berdaya ini dapat semakin memahami tentang Engkau Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, pagi hari ini firman yang telah menjadi manusia itu kiranya dinyatakan buat setiap kami. Buka mata rohani kami untuk kami bisa melihat firman itu. Buka telinga rohani kami untuk kami bisa mendengarkan setiap kata-kata firman itu. Sebab ada banyak orang melihat tapi mereka buta. Ada banyak orang yang punya telinga tapi mereka tidak mendengar. Sehingga meski firman itu ada di antara mereka, tapi mereka tidak mengetahui dan tidak mengenalnya. Kami rindu Tuhan, pagi hari ini kami tidak seperti itu. Tapi pagi hari ini kami semua yang hadir benar-benar dibukakan oleh Tuhan, sehingga kebenaran-kebenaran itu akan menjadi bagian dalam hidup kami, semakin meneguhkan kami, semakin menuntun arah langkah hidup kami, supaya hari lepas hari hidup ini semakin taat kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Roh Kudus ambil alih sepenuhnya, jamah hati kami semua, lingkupi hati kami semua, seluruh aspek kehidupan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Ambil alih. Kami percaya pagi hari ini boleh menjadi bagian di mana Tuhan memberkati kami semua. Jalannya pemberitaan dari awal pertengahan sampai akhir kami taruh biar boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua yang rindu firman-Nya bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kita semua boleh ada di rumah Tuhan untuk kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita masuk pada bagian yang ke-8. Sorry, bukan bagian yang ke-7 tapi bagian yang ke-8. Saya belum merubah tema kita atau bagian slide yang saudara perhatikan, sehingga itu masih 7, bagian 7, tapi sesungguhnya sudah masuk pada bagian yang ke-8. Anak terang pasti penuh Roh Kudus, dan pembahasan kita masih pada ayat yang menjadi sentral, yaitu Efesus pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, pada bagian yang ke-8 ini kita memperhatikan khusus ayat yang ke-18 bagian B dan ayat yang ke-19 di bawah tema atau di bawah subtema bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Mari kita baca dulu Efesus pasal 5 ayat 18b sampai dengan ayat yang ke-19. Baik, dalam hitungan ketiga kita membacanya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya memulai khotbah ini dengan kalimat bagian yang terakhir menjadi tema atau pokok pikiran yang akan kita sama-sama perhatikan, yaitu pernyataan secara eksplisit. Di situ dikatakan bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan Alkitab kita, mulai dari Perjanjian Lama, kita menemukan banyak ayat-ayat eksplisit khusus yang berbicara tentang kalimat yang sama, yaitu bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Apalagi ayat-ayat yang implisit. Eksplisit ada, implisit itu lebih banyak lagi. Implisit itu lebih banyak lagi. Maksudnya adalah tidak sungguh-sungguh bilang bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan, tapi ada makna tersirat di dalamnya. Ada, saudaraku, unsur perintah yang sama, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan. Saya tidak menunjukkan ayat-ayat secara implisit, tapi saya mau tunjukkan ayat-ayat yang eksplisit saja. Selain Efesus pasal yang kelima ayat 18b dan 19 ini. Mari kita lihat misalnya dalam kitab Hakim-Hakim, ditampilkan di AC Worship, pasal yang kelima ayat yang ketiga. Kitab Hakim-Hakim pasal yang kelima ayat yang ketiga. Begini firman Allah, dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Jadi saudara perhatikan itu, jelas sekali itu kalimat ya. Dikatakan bermazmurlah bagi Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan. Jadi itu eksplisit, sama dengan Kolose pasal yang kelima tadi ayat 19 bagian terakhir. Begitu juga di dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 23. Kitab 1 Tawarik 16 ayat yang ke-23. Perhatikan teks ini. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Perintah yang sama, bernyanyilah bagi Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan. Mazmur 68 ayat yang keempat. Kitab Mazmur 68 ayat 4. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Mazmur 147 ayat 7. Mazmur 147 ayat yang ke-7. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Jadi saudara, 4 ayat di dalam Perjanjian Lama dan 1 ayat di dalam Perjanjian Baru, 5 ayat itu bicara secara eksplisit bahwa orang-orang Kristen, bahkan anak-anak Tuhan, bahkan dikatakan seluruh bumi, ya, dikatakan bernyanyilah bagi Tuhan. Kata Tuhan di dalam teks yang kita baca, baik Mazmur 147 ayat 7, Mazmur 68 ayat 4, 1 Tawarik 16 ayat 23, dan juga Hakim-Hakim 5 ayat 3. Perhatikan, kata Tuhan di sana semuanya ditulis dengan huruf besar. Saudara, saya selalu menjelaskan ada perbedaan antara kata Tuhan dengan T-U-H-A-N besar dengan T yang besar, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil. Itu ada bedanya. Kalau Tuhan dengan U-H-A-N kecil, itu dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dengan sebutan Adonai. Saudara, Adonai lalu kemudian kata T-U-H-A-N itu semuanya ditulis dengan huruf besar. Itu selalu bicara tentang Yahweh atau Allah yang transenden, Allah yang sungguh-sungguh diyakini sebagai satu-satunya Allah yang tak tertandingi. Kalau Adonai itu bisa berarti ilah-ilah lain juga, ya. Makanya kalau saudara temukan kata Tuhan T-nya besar, U-H-A-N kecil, itu bermakna bisa jamak. Tapi kalau T-U-H-A-N ya, T-U-H-A-N-nya itu besar, itu berarti sangat
khusus, tidak bisa diartikan kepada ilah lain. Kalau Tuhan-nya saudara kecil, itu bisa ilahnya orang lain juga bisa pakai begitu, Adonai. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau bicara tentang nama Yahweh, nama Tuhan Allah, itu nama yang di atas segala nama, nama yang tak tertandingi. Dan Alkitab berkata, bernyanyilah bagi Dia yang tak tertandingi itu. Ada amin? Kalau dipakai UHAN besar, maka ada kemungkinan orang bisa menyanyi untuk yang lain. Ya, bisa persembahkan nyanyian untuk yang lain. Artinya bukan hanya bernyanyi bagi Yesus Kristus, bukan hanya bernyanyi bagi Allah Bapa, bukan hanya bernyanyi bagi saudaraku Tritunggal yang Esa yang kita yakini sebagai Allah yang transenden itu, tapi orang boleh menyanyi juga bagi lain karena dipakai UHAN-nya kecil. Tapi jelas Alkitab memberikan pernyataan eksplisit bahwa yang layak menerima pujian, yang layak menerima penyembahan hanya satu, yaitu Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selain itu tidak layak. Saudara yang terkasih, selain itu tidak bisa menerima pujian, selain itu tidak layak untuk menerima sanjungan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa kok hanya Tuhan itu yang layak dipuji dan disembah? Karena Dia yang menciptakan kita untuk memuji dan menyembah Dia. Ya. Lihat ini ayat Yesaya pasal 43, tampilkan lebih dulu ayat ini. Ya, perhatikan mulai ayat 1 sampai ayat 7. Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat 7. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Lihat kata TUHN-nya besar. Yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Garis bawah itu kalimat. Ayat 2 Yesaya 43, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat 3, sebab akulah Tuhan. Lihat lagi, TUHEN-nya besar, yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Lalu ayat 5, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Itu TUHN besar itu, semua Dia kerjakan. 6, aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dan dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Untuk apa itu? Semua orang yang disebutkan dengan namaku, TUHN itu, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Garis bawah itu, Tuhan ciptakan untuk kemuliaan, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi Tuhan ingat, sudah Tuhan ciptakan kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Makanya Dia tidak mau pujian nyanyian diberikan kepada yang lain. Dia tidak mau sanjungan penyembahan diberikan kepada yang lain. Karena Dia ciptakan kita, Dia tebus kita, Dia panggil kita keluar dari kegelapan. Dia yang saudara bayar kita dengan harga yang mahal. Karena itu hanya bagi Dialah saja yang layak menerima kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kembali ke layar PowerPoint kita pada pagi hari ini, saudara. Karena itu perintah Efesus 5 ayat 18 sampai dengan 19 ini, itu perintah eksplisit yang tidak bisa diartikan kepada orang-orang di luar Kristus. Sebentar kita akan belajar ini. Mari tampilkan dulu apa yang kita mau perhatikan hari ini. Ada dua bagian besar yang akan kita perhatikan pada khotbah pagi hari ini, saudara yang terkasih. Bagian besar yang pertama
adalah kita akan bicara soal makna bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Ya, apa makna dari makna bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan? Saudara, lalu yang kedua, bagaimana kita bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan? Ini dua hal yang mau saya bahas pada kesempatan diberkati pagi hari ini. Kita mulai dulu dengan makna bernyanyi dan bersorak. Kata bernyanyi itu ditulis dalam bahasa Yunani ado. Ado itu mempunyai beberapa makna yang kita bisa lihat di dalam beberapa teks. Kurang lebih ada 5 teks perjanjian baru yang bicara soal bernyanyi atau ado. Ya saudara, nah diantaranya adalah sebagai berikut. Mari kita perhatikan. Efesus 5 lebih dulu, ayat 18-19. Saya ulangi lagi. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus dan dengan roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan bernyanyi nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Perhatikan, saya menggarisbawahi kata penuh dengan roh. Lalu ayat berikut Kolose pasal 3 ayat 16. Begini firman Allah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan ado. Nah, ada itu kalimat mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara, dari dua teks ini kita bisa memberikan kesimpulan kata ado atau bernyanyi dan bersorak, ya, itu bicara tentang orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dan firman Allah. Jadi nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan secara untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk hormat dan kebesaran bagi nama Tuhan, itu hanya bisa dinyanyikan oleh orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, belum lama, kurang lebih mungkin hampir 1 minggu ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengunggah satu video. Ada orang menyanyi di klub, ya, sambil isap rokok, sambil pegang botol. Baru dong nyanyi apa? Hidup ini adalah kesempatan. Wih, keren, rohani. Konser mereka saudara, lagunya rohani. Waktu saya unggah itu video di Facebook, saudara, orang komentar bilang begini, wih ini sugila nih saudara. Dan itu di Indonesia. Itu di Indonesia. Di kafe lagi orang minum-minum saudara, lalu kemudian lagi isap-isap rokok sambil menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Keren man. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak tahu kalau bernyanyi ado, bersorak itu hanya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus dan firman Allah. Artinya orang itu betul-betul dikuasai oleh kebenaran, dikuasai oleh pekerjaan Roh Allah. Orang yang tidak dikuasai oleh pekerjaan Roh Allah, biar nyanyiannya rohani, tapi sekali lagi itu dianggap oleh Tuhan tidak rohani. Karena Tuhan bilang jelas, orang yang bernyanyi dan orang yang memuji dan memuliakan Tuhan itu orang yang penuh Roh Kudus dan firman Allah. Jadi tidak bisa orang Kristen di gereja, haleluya, tidak bisa orang Kristen, saudara terkasih dalam Tuhan, tepuk tangan di gereja, menyanyi puji-pujian di gereja, menyanyi lagu rohani di gereja, lalu kemudian di luar bikin lain. Tidak bisa. Itu tidak penuh Roh Kudus. Itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Itu tidak hidup di dalam kebenaran. Itu pasti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa. Atau ada ayat yang bilang ada begitu, bernyanyilah untuk Tuhan, tapi jangan lupa juga bernyanyilah untuk dunia. Kalau ada ayat itu, saya kepengen itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena saya ini pecinta lagu nostalgia.
suka sekali dari dulu, suka musik, suka lagu, saudara, suka sekali. Bukan baru bertobat nih, baru suka menyanyi, bukan. Dari dulu beta suka menyanyi. Mereka selalu bilang, beta ini mulai dari penyanyi kamar mandi sampai penyanyi panggung. Saudara, semua lagu-lagu. Tapi itu dulu, sekali lagi, tidak penuh Roh Kudus, tidak dipimpin oleh firman Allah. Jadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya menyanyi itu harpa biru, tuh tapak kiri kanan, ya saudara. Tiap malam, saya masih ingat itu kata-kata itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu dulu tidak penuh Roh Kudus. Jatuh bangun aku mengejarmu. Wih, jatuh bangun lagi kejar, jatuh bangun kejar. Namun dirimu tak mau mengerti. Sekarang baru saya kalau analisa tuh kata-kata tuh, saya bilang, dulu kayak gila jatuh bangun, jatuh bangun. Tapi memang orang kalau tidak penuh Roh Kudus, kita sudah bahas minggu lalu ayat 18a, mabuk anggur. Nah, yang namanya mabuk anggur itu foe berat. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya karena memang tidak penuh Roh Kudus tuh identik dan orang mabuk anggur. Nafsu dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh keinginan daging. Firman tidak bisa kuasai orang itu lagi. Kebenaran tidak akan kuasai orang yang model begitu, tidak bisa. Kok dia mabuk larut, mabuk anggur. Maksudnya adalah begitu. Makanya orang yang tidak penuh Roh Kudus tidak bisa menyanyi lagu untuk Tuhan, tidak bisa. Untuk memuliakan nama Allah itu tidak bisa. Harus orang yang betul-betul dipimpin Roh Kudus dan firman Tuhan. Makanya saudara tadi baca Kolose pasal 3 ayat 16, kembali itu teks. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan. Ya. Kalau perkataan Kristus tidak diam dengan segala kekayaannya, orang tidak bisa menyanyikan mazmur, pujian, nyanyian rohani. Itu impossible. Saudara, bagi Allah, bagi Tuhan itu tidak bisa. Ini kalimat eksplisit, saya ulang lagi. Kalimat yang sangat khusus, tidak bisa disetarakan dengan yang lain. Ya. Hanya orang-orang yang penuh Roh Kudus dan orang-orang yang dipenuhi dengan firman Allah itu yang bisa menyanyikan. Itulah kata ado. Selain di dalam Kolose pasal 3 ayat 16 dan Efesus, sekarang kita lihat lagi apa sebenarnya makna dari kata bernyanyi dan bersorak lain. Lihat Wahyu pasal 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Kata nyanyian di sana pakai kata ado. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah, sambung itu kalimat, membeli mereka bagi Allah dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi orang-orang yang ado, orang-orang yang nanti menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan, itu orang yang sudah dibeli bagi Allah. Dibeli bagi Allah. Kalau belum dibeli, tidak bisa. Mesti dibeli dulu. Jadi Allah beli ini orang-orang dong semua. Allah tebus, Allah beli supaya dapat menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat teks berikutnya juga, Wahyu 14 ayat 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, ado, di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari ado, nyanyian itu, selain daripada 144.000 orang. Kalimat ini penting, 1, 2, 3, yang telah.
Itu. Jadi hanya orang-orang yang ditebus, dibeli yang bisa menyanyi, memuliakan Tuhan. Kalau belum ditebus dan dibeli, tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat lagi Wahyu 15 ayat 3. Ya. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Itu hamba Allah semua yang menyanyi. Karena nyanyian Musa hamba Allah, nyanyian anak domba. Saudara yang terkasih, itu dipakai kata ado. Jadi saya ulang lagi, makna dari bernyanyi dan bersorak atau kata ado di dalam Alkitab itu sangat khusus. Itu sangat eksplisit. Hanya bagi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, dipimpin firman, ditebus oleh darah Kristus, yang disebut dengan hamba-hamba Tuhan yang bisa mempersembahkan pujian bagi Allah. Jadi kalau orang belum ditebus, dia tidak mungkin mau memberi dirinya kepada Tuhan. Kalau tidak dibeli dengan harga yang lunas, dibayar di Golgota, itu orang tidak mungkin persembahkan hidupnya kepada Allah. Tapi semua kita yang sadar bahwa hidup hari ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karena aku ada oleh karena pengorbanannya, aku dibeli, aku ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal. Maka tidak ada kata lain kecuali pujian dan penyembahan hanya bagi Dia, Sang Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Dia yang layak menerima pujian. Beri tepuk tangan terbaik kepada Tuhan Yesus. Tidak ada lain. Saudara yang terkasih, karena Tuhan sudah beli kau. Makanya beta selalu bilang, kalau dulu beta belum dibeli Tuhan, orang tak usah undang beta di pesta, beta datang sendiri nah. Tak usah undang, karena dalam BP otak satu, gantong pariuk, anak kos, tidak akan masak. Dua, kan makan gratis. Dua, acara bebas. Sapu tanah itu beta. Ibu Evi di Atambua, tahu persis orang Atambua. Bagaimana kalau pesta pora? Saya di Atambua dan saya hidup pesta pora di Atambua, ngeri-ngeri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mau tripping, mau dansa, mau joget, ya, pokoknya kita abu naik sampai pagi. Karena memang beta belum ditebus itu waktu, beta belum jadi anak Tuhan, beta masih dibeli dunia. Sekarang beta tahu bahwa Tuhan, oh luar biasa, beta bisa ada hari ini kalau bukan Tuhan. Sunaraka terima, tapi bersyukur Tuhan beli beta dan Dia kasih label hamba Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, itu hamba Tuhan. Kita semua ini hamba Tuhan karena kita dibeli. Ya. Saya selalu beri contoh, toh Anda punya pembantu di rumah, Anda gaji dia 1 bulan 1 juta, ya. Tapi tiap hari dia pergi kerja buat tetangga, rumah dia son kerja. Atau dia kerja di sini sebentar 10 menit, lalu kemudian dia tinggalkan ini pekerjaan, dia pergi kerja di sebelah lain. Saya rasa saudara belum terima gaji, kita supaya cat buang dia. Pembantu modal apa? Bayar lu percuma. Tuhan Yesus beli kita bukan dengan harga 1 juta, bukan 1 miliar, bukan 1 triliun. Bahkan Alkitab berkata, seisi dunia ini pun tidak bisa beli kita. Dia beli dengan harga yang mahal, darahnya sendiri dia pakai untuk beli kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu kita foe berat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya marah Tuhanlah. Lihatin ayat 1 Korintus 6, tampilkan 19-20. 1 Korintus 6 ayat 19-20. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa, kalimat ini tolong disambung jemaat Tuhan, 1, 2, 3,
Kamu bukan milik kamu sendiri. Kalau ada kalimat itu berarti kita ini sudah dibeli dong. Dan itu terlihat jelas ayat 20. Ayat 20. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya karena itu muliakan Tuhan dari ketempun tubuh. Karena memang Tuhan sudah beli katong. Bukan cicil, lunas Pak. Lunas. Ini bukan lagi gantong ini. Ini sudah selesai. Jadi coba kita kembali ingat kita punya identitas diri. Saudara, kadang-kadang kita mulai lupa karena perjalanan euforia dunia, ya. Kita mulai terkontaminasi dengan berbagai hal di tengah-tengah dunia. Kita lupa kita punya status diri yang Tuhan sudah beli, bayar lunas di atas Golgota dengan darah yang mahal tadi saya sebut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bukan kasih kita pun tubuh untuk Tuhan, kita kasih dunia. Atau kita kasih setengah Tuhan, setengah dunia. Seperempat Tuhan, seperempat dunia, seperempat lagi setan. Oh, itu bahaya. Tuhan kan tidak bilang, aku telah membayar kamu lunas sebagian masih cicil atau utang. Tidak ada ayat begitu. Lunas semuanya, makanya tubuh semuanya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak bisa tidak. Makanya Paulus ketika bicara soal bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan, itu jelas masuk kepada perikop anak-anak terang. Efesus pasal 5 itu yang kita sudah bahas sampai hari ini, sudah di bagian yang ke-8. Anak-anak terang. Karena memang salah satu ciri anak terang itu menyanyi bagi Allah. Salah satu ciri anak terang itu bersorak bagi Allah, memberi persembahan pujian bagi Allah. Itu anak-anak terang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali ke SE Worship, PowerPoint. Jadi saya kasih kesimpulan di situ, kata makna dari bernyanyi dan bersorak. Jadi begini, orang-orang yang bisa menyanyi pujian bagi Allah atau memberikan persembahan pujian bagi Allah itu adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan. Karena tadi kita baca Wahyu 14 itu di sorga, Wahyu 15 itu di sorga. Hanya orang-orang di sorga yang begitu. Yang orang-orang ditebus, orang-orang yang diselamatkan. Dan pasti tidak ada pujian dan penyembahan di neraka, itu tidak mungkin ada. Jadi di dunia ini sebenarnya kita sudah melihat ciri sorga dan ciri neraka itu sudah jelas. Neraka pemodel Karmana nanti atau sorga pemodel Karmana itu di dunia ini sudah. Kalau di dunia ini saudara terkasih dalam Tuhan, orang glamor, orang hidup, itulah neraka nanti. Di sorga tidak bisa. Di sorga hanya satu tujuan, hanya untuk Tuhan. Kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Kristus, kemuliaan bagi Allah, nyanyian bagi Tuhan. Tidak bisa bagi lain. Saya pernah ketemu dengan orang yang bertanya tentang ini. Lalu saya jelaskan dia bilang, Bapak ternyata masuk sorga ini justru susah. Susah sebenarnya. Karena kita bukan yang mengerjakan, Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Kalau kita yang kerjakan, kita tidak mampu. Tapi Tuhan tahu kita tidak mampu, Dia kerjakan di dalam kita. Lewat apa ya? Lewat Roh Kudus dan firman-Nya itu yang Dia berikan dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita yang kerja sampai kapanpun, saya selalu bilang kita tidak mampu. Kita siapa yang manusia di sini yang sempurna? Tidak ada kan? Cenderung kita mau ikuti kita pun keinginan daging. Tapi saudaraku, Tuhan tahu karena kita lemah, kita tidak mampu. Dia kasih Roh Kudus dan firman. Tadi kita nyanyi itu lagu, firman jadi manusia. Untuk apa dia jadi manusia? Cukup dia di sorga. Tapi dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu kalau dia tidak datang menyelamatkan kita, kita tidak mungkin selamat. Makanya dia datang. Yohanes 15 mengatakan jelas kan? Tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Itu jelas. Karena kalau tidak ada firman, tidak ada orang mampu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
tidak ada Roh Kudus kita tidak mampu. Makanya Yohanes 14 ayat 16 di sana dikatakan bahwa Dia memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, Parakletos, yang menyertai kamu. Untuk apa ada penolong kalau kita mampu? Karena kita tidak mampu, makanya Roh Kudus datang. Jadi kalau ada Roh Kudus dan firman, tidak ada kata tidak bisa melakukan kebenaran. Orang itu pasti hidup dalam kebenaran. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Galatia pasal 6 ayat yang ke-16 17 mulai. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam itu orang mungkin ikut daging, tidak mungkin. Tapi kalau Roh Kudus tidak ada, ya botong foe semua. Karena itu pagi hari ini ketahuilah, saya ulang, nyanyian yang namanya bermazmur, nyanyian rohani itu tidak bisa dinyanyikan oleh orang lain. Galatia 5 bukan Galatia 6, saya sebut salah tadi, minta maaf. Ya saudara, kalau kita semua sungguh-sungguh tahu satu, saya ulang lagi, Roh Kudus pimpin kita, firman pimpin kita, ya. Yang kedua, kita sadar bahwa saya sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya tidak ada orang mau balik belakang di dunia. Tidak ada. Semua orang akan melihat arah pandangan ke surga. Semua orang akan mau mengejar sesuatu karena Roh Kudus itu memimpin kita untuk semakin hari semakin lebih baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, yang berikut saudara, sekarang kita perhatikan makna yang berikut daripada bernyanyi dan bersorak. Makna yang berikut saudara yang terkasih, Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai sama ayatnya masih sama. Wahyu 5 ayat 9, ayat 14, pasal 14 ayat 3, lalu 14 ayat 7, 15 ayat 3. Perhatikan kalimat-kalimat yang saya garis bawahi saja, kalimat-kalimat yang ada garis merahnya. Saya bacakan buat kita semua kalimat-kalimat itu. Engkau layak, engkau telah disembelih, engkau telah membeli mereka. Itu lihat kata engkau, engkau, engkau. Jadi sudah lihat itu unsur pujian itu jelas ada Tuhan di dalamnya. Lalu kemudian 14 ayat 3. Di sana dikatakan begini, sudah suatu nyanyian baru dan tidak ada seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000. Jadi sudah lihat ini nyanyian ini tidak bisa orang pelajari sembarangan. Harus orang khusus dulu. Nah, orang khusus itu tentu orang yang dipimpin Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kemudian 14 ayat 7. Di sana dikatakan takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Sembahlah Dia. Allah, Dia, Tuhan itu yang layak. Lalu 15 ayat 3. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan. Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu. Ya Raja segala bangsa. Saya kasih kesimpulan dari ayat ini. Kita bicara soal ado. Itu nyanyian oleh orang-orang yang telah ditebus. Adalah satu. Tujuannya satu. Hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Karena di situ dikatakan engkau layak. Engkau disembah. Dia besar, ajaib perbuatannya, saudaraku, maha kuasa, adil, benar segala jalan. Jadi tidak ada untuk lain, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi ketika nyanyian tidak kemuliaan bagi Tuhan, tentu itu dosa. Ketika nyanyian tidak untuk kemuliaan bagi Allah, tentu itu menyakiti hati Tuhan. Sangat menyakiti hati Tuhan. Tapi ada banyak orang tidak sadar dia sedang buat Tuhan Yesus menangis. Dia bersuka cita, tapi Tuhan Yesus bersedih. Dia bersorak-sorai, tapi Tuhan Yesus sedang melihat sambil geleng-geleng kepala. Karena kemuliaan tidak diberikan kepada Tuhan, diberikan kepada orang lain. Saya mau tanya saudara, saya ingin mengajak kita untuk bermain logika. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Anda punya istri, lalu kemudian ada nona atau istri lain juga yang sama-sama dengan saudara lagi bicara. Lalu waktu bicara, saudara terkasih dalam Tuhan, kita punya istri ada di situ, tapi kita tidak bilang mama cantik, mama hebat, mama luar biasa. Tidak. Tapi kita bilang nona memang luar biasa, nona cantik, nona aduhai. Lu pulang memutuskan ceke lu omong kosong. Gila setengah beda di sebelah nih. Lu foy berat.
Atau kita punya anak, saudara, ada anak kita, ada anak orang lain. Lalu kita bilang begini, lu bodoh, dia pintar. Lu memang anak son tahu diri. Anak bagus. Ini anak pulang, ini dia sakit hati mau mati. Bapak kok tidak puji anak, puji orang lain pun anak. Saudara, bukankah Tuhan juga melihat kita? Alkitab berkata mata Tuhan ada di segala tempat. Mata Tuhan ada di segala tempat, bukan hanya di gereja. Dengar baik. Di segala tempat Tuhan lihat ketong. Dan Tuhan mau kan? Tidak ada ayat yang mengatakan bernyanyilah di gereja, nyanyian rohani. Di luar gereja silakan. Tidak ada. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di gereja. Di luar gereja jangan beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada ayat itu. Karena hidup kita ini di mana saja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di tempat kerja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di rumah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di mana saja karena Tuhan ada di mana saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Tuhan kan bukan dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau Tuhan hanya hadir waktu pujian penyembahan 3,5 jam tadi, lalu Tuhan pergi, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya sudah berhenti, sudah kita memuji dan menyembah Tuhan. Tapi kan Tuhan hadir terus dalam eksistensi kehidupan kita. Dia tidak pernah tidak hadir. Nah bayangkan, di saat dia hadir, saudara memberikan penyembahan kepada yang lain. Di saat dia hadir, saudara memberikan pujian yang lain. Saudara, bukankah Tuhan marah besar kepada bangsa Israel? Karena waktu Musa ada naik menyembah Tuhan di Gunung Sinai, dong foe di bawah dan bajoget kiri kanan untuk lembu emas. Tuhan marah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Musa marah juga. Musa lempar waktu lihat itu peristiwa. Waduh, Musa sakit hati. Musa lempar tuh 2 loh batu. Kalau Musa hamba Tuhan marah, apalagi Tuhan. Karena lihat itu bangsa bersuka cita, bersorak-sorai bukan kepada Allah yang dibenar, tapi kepada patung lembu emas itu. Pujian tidak bisa diberikan kepada yang lain. Karena itu pagi hari ini saya ingatkan ini firman buat kita semua. Ayo sadar sudah. Ya, hidup ini Tuhan sudah beli. Hidup ini dipimpin Roh Kudus. Hidup ini akan mewarisi kerajaan Allah. Jangan. Kemuliaan itu tidak bisa untuk lain, hanya untuk Tuhan. Dan saya tadi omong, Tuhan sedih, Tuhan menangis, tapi kita bersuka cita. Waduh. Kita menari, kita melompat. Tapi Tuhan sedang menatap dengan air mata yang mengalir. Karena tidak diberikan pujian kepada Dia. Apalagi orang-orang yang suka mengeluh menyanyi untuk Tuhan. Tapi menyanyi untuk dunia suka mengeluh. Saudara, tepuk tangan untuk Tuhan 2-3 menit mengeluh. Ya. Orang suka bilang, apa kok oleh darah ulang-ulang bolak-balik. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak. Ya, dong sebosan. Mulai gerutu sampai kiri kanan. Ya, oleh darah terus. Oleh darah terus. Tapi kalau ra'aro, itu tidak capek. Kalau operator berhenti tiba-tiba ditanya, ulang. Ra'aro Tuhan. Tuhan Yesus yang tahu. Itu kalau Tuhan bisa menyanyi dari atas, Tuhan justru sambung. Ra'aro.
Tuhan bilang tidak tahu apa-apa dong. Ingatlah baik-baik Bapak Mama, pujian hanya untuk Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Dia. Sembah Tuhan, jangan. Sebagai hamba Allah, saya selalu ingatkan, tidak henti-hentinya. Ya. Supaya kita semua masih diberi kesempatan oleh Tuhan ini, kan kita tidak tahu. Mama Nia bilang saya minta hidup 10 tahun lagi. Nah, kita tidak tahu. Kita boleh minta, tapi kan Tuhan yang tentukan. Tapi kalau Tuhan masih kasih kita umur panjang, beri hidup kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita umur panjang, tambah banyak kemuliaan kasih Tuhan. Tambah banyak sembahan kasih Tuhan. Karena Dia yang layak, tidak ada yang lain. Nah, bagaimana kita bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan? Kita perhatikan. Yang pertama ayat tadi mengatakan bermasmurlah. Bermasmurlah. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa arti dari kata bermasmur? Nah, kita lihat dulu Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, tidak boleh dalam lain. Jadi kita hanya boleh mengajak orang lain ada dalam mazmur. Itu. Jadi kalau mau nyanyi bagi Tuhan, ajak orang semua untuk bermazmur bagi Tuhan. Ajak orang untuk bermazmur bagi Allah. Apa arti bermazmur? Arti bermazmur itu artinya menceritakan atau menyatakan nyanyian tentang Yesus. Dari kata tevila atau psalmon dalam bahasa Yunaninya. Menceritakan atau menyatakan nyanyian tentang Yesus Kristus. Lihat Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Tentang siapa? Aku tuh Yesus. Ya saudara. Jadi mazmur itu tentang Tuhan. Di mana tentang Yesus itu? Tentang Yesus itu bukan harus ada di perjanjian baru dulu. Sejak perjanjian lama Yesus sudah ada. Termasuk di dalam kitab Mazmur. Semua pujian-pujian yang ditulis oleh pemazmur Daud, Salomo, Asaf, Musa, dan berbagai macam pemazmur yang lain. Itu semua hanya tentang satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Padahal Yesusnya baru hadir kapan? Setelah Yohanes Pembaptis. Ya, dia tidak ada di zaman Daud secara physically, secara wujud nyata dia tidak ada. Tapi saudara lihat, dia tidak ada sejak pujian sudah dinyanyikan untuk dia. Dia belum hadir di dunia ini, tapi nyanyian sudah diberikan untuk dia oleh Musa, oleh nabi-nabi, oleh kitab Mazmur 150 pasal. Apalagi sekarang dia sudah ada dan dia naik ke sorga menyediakan tempat buat kita. Harusnya segala pujian hanya bagi Yesus. Bermazmurlah, bermazmurlah bagi Dia. Jadi saudara jangan lupa itu. Jadi kalau Alkitab bilang mazmur, ingat, oh berarti ini untuk Tuhan. Mazmur itu Tuhan yang belum ada loh saudara, secara nyata, tapi orang semua nyanyi untuk Dia. Yang physically-nya tadi saya katakan, pribadinya belum nyata, belum ada, tapi orang semua nyanyi bagi Dia. Apalagi dia sudah datang, dia sudah beli, dia sudah mati buat botong, dia tebus kita, dia bawa kita mengalami banyak berkat. Aduh, pujian hanya untuk Dia. Tidak untuk yang lain, hanya bagi Dia. Jadi saya ulang, bermazmur itu artinya semakin menyadarkan kita, oh, menyanyi itu berarti untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Jadi bukan kita terantuk batu bagi Yesus, itu bukan. Tapi waktu kita bermazmur, setiap hari ketika saudara bangun pagi lalu saudara mulai menyanyikan pujian bagi Tuhan. Ya, luar biasa.
Beria saja tiap hari kunci G, tapi bermazmur terus bagi Allah. Jam 4 pagi, bahkan jam 12 malam, Bapak tua, ku mau cinta Yesus. Waduh, ya sudah. Ini gereja sekarang tidak sepi nyanyian rohani, karena ada beria yang tiap hari menyanyi memuji Tuhan. Saudara, waktu saya cerita begitu kepada teman-teman hamba Tuhan, saudara, saya kesaksian tentang ini beria ini. Dia bilang begini, Tuhan tuh kadang pakai orang yang setengah waras untuk mengingatkan kita yang waras-waras. So, saya cerita ke Pak Andi, saya waktu pikubur orang meninggal di pendeta yang meninggal di Baun, ya, salah satu pelayan Injil kita meninggal, gembala sidang, lalu saya diminta oleh BPD pergi makamkan di Benak sana. Sudah ketemu banyak pendeta di wilayah 8. Dia bilang, saya cerita soal itu. Dia bilang, memang Bapak. Sama deh Pak Andi, omong begitu. Kadang-kadang Tuhan pakai. Ada satu di sini juga Bapak. Dia jalan bukan main gila. Jauh sekali dari ini gereja. Tapi tiap pagi dia sampai lebih dulu. Otak juga agak sedikit mengong. Tuhan pakai orang-orang begitu untuk sadarkan kita yang kadang-kadang waras, tapi tidak beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari. Ini tidak berarti bahwa kita semua jadi gila supaya kita menyembah dan memuji Tuhan, ya. Tapi orang itu Tuhan sedang tempatkan di antara kita untuk menyadarkan kita, untuk terus membawa kita bahwa ternyata Yesus itu segalanya dalam hidup ini. Yesus itu terpenting. Yesus itu betul-betul the best dalam hidup kita. Dia only one, hanya satu-satunya dia dalam hidup ini. Karena itu mazmur jangan diberikan kepada yang lain, hanya untuk Yesus. Setan tidak mau. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, setan itu saingannya kita dalam menyembah Tuhan, ya. Karena saya sudah sampaikan buat yang ikut waktu di pranikah orang tua dan saksi, saya sudah sampaikan, ya, bahwa setan itu kan sebenarnya pemuji sorga, ya, Lucifer yang Tuhan campakkan. Makanya sekarang itu dia mau orang puji dia. Dia kan dapat saingan ini. Dia tidak mau orang puji Tuhan, dia mau puji dia dong, saudara. Karena dia ini kan musuh Allah. Karena musuh Allah dia bersaing, dalam tanda kutip bersaing. Kita mau puji Tuhan, dia bilang jangan, mari, jangan, mari. Saudara, itu cara kerja setan. Karena memang dia juga pemuji. Nah, bermazmurlah bagi Allah. Jadi saya ulang, mazmur itu bicara sangat eksplisit tentang bagaimana kita memberikan pujian hanya kepada Yesus Kristus. Meski Yesus belum ada, nubuatan itu sudah dinyatakan. Yang berikut, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara tentang mazmur. Apa arti bermazmur? Saudara, itu artinya Kisah 13. Lanjut ya, itu tadi sudah. Ayat yang ke-13. Perhatikan teks ini. Telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku, engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Ini ayat dalam kitab Mazmur. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi saya ulangi lagi pernyataan ini. Jadi nyanyian apa yang kita nyatakan di hadapan Tuhan itu tidak lain bicara soal keyakinan akan penggenapan firman Allah. Waktu kita bermazmur bagi Tuhan, itu kita yakin apa yang firman Tuhan katakan itu digenapi. Seperti contoh, kita nyanyi, jangan kamu khawatir. Itu kan penggenapan firman. Itu kata-kata mazmur. Mazmur itu meyakini akan kebenaran, meyakini bahwa firman itu akan digenapi dalam hidup saya. Itu bermazmur. Orang sering bilang begini, meski tidak ada ayatnya ini saudara, tapi orang sering membahasakan ada benarnya tapi juga tidak bisa dijadikan kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang biasa bilang begini, kata-kata itu adalah doa. Nah, orang dunia biasa bilang itu, kata-kata itu adalah doa. Alkitab bilang hidup dan mati itu ditentukan oleh lidah.
Siapa berani menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Kitab Amsal mengatakan. Jadi saudara, ketika kita menggemakan lidah kita ini mazmur, ya, pernyataan kebenaran, itu sebenarnya relevansinya itu bagi diri kita sendiri. Waktu kita berkata Tuhan menyediakan keperluanku, waktu kita menyanyi Allahku dahsyat berkuasa, itu sebenarnya kita sedang mengimani ucapan-ucapan kita itu penggenapan firman dalam hidup kita. Jadi sebaliknya, kalau saudara menyanyinya lagu-lagu yang bermaknanya itu negatif, hidup saudara juga akhirnya jadi negatif. Hidup saudara juga dikuasai oleh hal-hal yang negatif, karena saudara mengiyakan bahwa itu kata-kata yang saudara nyanyikan itu terjadi dalam hidup saudara. Seperti tadi saya bilang, jatuh bangun aku. Akhirnya kita jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun lagi. Karena kita bagaimana? Makanya saudara yang terkasih, jangan. Sekarang lagi tenar lagu-lagu perselingkuhan. Dan saya kadang dengar orang suka menyanyi lagu perselingkuhan. Wih, itu berarti dia menginginkan terjadi perselingkuhan. Jangan. Kata-katakanlah kebenaran, ucapkanlah firman. Pujian, mazmur itu nyanyian perkataan firman. Jadi kalau semakin saudara mengatakan, saudara akan tuai banyak. Saudara tuai berkat, saudara tuai halal menyenangkan. Seperti lagu, ya, kiranya, waduh, engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Enak kan? Daripada ikan naik di pantai, mama-mama domi bawa rumput rampe, minum sopi sampai mabok. Ikan naik di pantai su bagus, made pun lanjutan itu. Kenapa kita mau penggenapan begitu terjadi dalam hidup kita? Kalau saya dikasih pilihan begitu, lebih saya pilih kiranya aku diberkati, malah petaka dihalaukan dibandingkan ikan naik di pantai. Loh saya lebih pilih yang ini dong. Jadi ingat itu, nyanyian itu, mazmur itu penggenapan firman. Kata-kata itu penting, saudara. Next. Kedua, bagaimana bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan? Menyatakan kidung puji-pujian. Efesus 5:19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Itu saya gabung jadi satu. Puji-pujian dan nyanyian, lebih tepatnya itu kata dan itu dipakai kata kai, atau dalam bahasa Yunani itu kai itu artinya atau. Jadi puji-pujian, kidung puji-pujian atau nyanyian rohani. Ya, bukan ada dua unsur, tapi ini cuma satu unsur. Puji-pujian atau nyanyian rohani. Ya, jadi tidak ada nyanyian duniawi itu yang merupakan kidung puji-pujian, tidak ada. Ya. Nyanyian rohani, pujian, puji-pujian. Makanya kata itu, kata kidung puji-pujian atau nyanyian rohani, itu dari kata humnos. Dari kata humnos itu muncul kata himnes. Ya. Artinya apa? Lagu yang sakral, yang khusus, yang kudus. Itu. Jadi kidung puji-pujian, humnos itu lagu yang sakral, lagu yang kudus. Jadi orang-orang yang dipimpin Roh Kudus, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dipenuhi firman, ditebus oleh darah Yesus, itu nyanyiannya sakral, nyanyiannya kudus, nyanyiannya humnos, kidung pujian, nyanyian rohani, bukan nyanyian duniawi. Seindah apapun itu nyanyian duniawi, tidak boleh. Kita bukan orang dunia. Kita ini humnos, lagu yang sakral, yang kudus. Makanya kita sebut perjamuan kudus itu sakramen. Kenapa sakramen? Karena kudus. Kenapa baptisan itu disebut sakral? Karena saudaraku, itulah baptisan kudus, sakral, sakramen.
Lagu juga begitu, nyanyian rohani, kidung pujian, sakral, humnos. Kan tadi saya bilang tidak bisa lu menyanyi hidup ini adalah kesempatan sambil lu isap rokok, minum mabok lalu, tidak bisa. Itu sakral, itu kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi nyanyian-nyanyian kudus itu yang kita ucapkan, nyanyian-nyanyian sakral itu yang kita ucapkan. Sangat lampau saya bilang di tempat ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan ada HP-mu yang masih lagu duniawi di dalam. Ya. Kalau tidak saya doakan HP-mu rusak segera. Ya. Saya juga sudah lampau sekali saya bicara di tempat ini. Jangan lagi di mobil kita kah, di rumah kita mas putar lagu-lagu yang tidak sakral. Putarlah lagu-lagu yang sakral. Saya selalu bilang lagu rohani itu kurang apa? Pop ada, rock ada, slow ada. Semua nada dia ada habis. Dangdut ada. Kok kenapa soalnya mau pakai yang rohani, kok pakai yang duniawi? Kan yang membedakan cuma lirik. Kata-katanya. Musiknya kan semua sama. Kok kenapa orang anti dengan lagu musik rohani? Lagu rock gereja kan banyak. Lagu dangdut banyak. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Enak kan? Sama. Karena sama. Kenapa orang tidak mau yang itu? Lagu rohani ada semua. Rock ada banyak rock. Lagu rohani. Banyak sekali kan lagu-lagu rock. Bahkan kita nyanyi kalau pujian itu rata-rata lagu rock semua. Lagu rock semua itu. Rock and roll ada. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Kenapa itu tidak suka? Itulah Yesus katakan. Nah, kan bisa juga. Aku percaya, amin. Ya toh? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama juga kan? Kenapa tidak bisa? Kenapa? Ikan aja di pantai. Mama. Bisa kenapa? Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Karena bisa. Kenapa tidak mau itu? Kenapa tidak mau itu? Kan saya heran itu. Tuhan tidak larang orang menari. Tidak larang. Daud bahkan menari ngeri untuk Tuhan. Menari tidak masalah. Tepuk tangan silakan. Lagunya rada semua lengkap. Orang tidak mau yang begitu. Lebih pilih lagu yang tidak sakral. Kemarin pemberkatan ada yang protes, saya bilang begitu. Bapak musik di gereja terlalu kuat. Begitu. Kalau di luar sana kuat, lu tidak bilang kuat. Dalam gereja kuat, lu protes. Ya sudah. Bapak ribut terlalu, pusing, aku pusing. Lagu rohani itu, sudah lihat. Makanya dunia itu sebenarnya cuplik hal-hal rohani. Setan itu cuplik hal-hal rohani. Bukan kita yang cuplik mereka, bukan. Kita menyanyi lagu dangdut, bukan kita cuplik mereka, bukan. Kita ini yang cipta itu. Sorga yang cipta itu. Setan tidak mau, dia manipulasi. Dengan kata-kata. Semua musik ini kan Tuhan ciptakan ini. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya si Lucifer itu kan, dia punya atribut itu semua musik. Kalau saya kasih gambaran, saudara, dia cuma ting do, ting re. Dia pun semua bagian itu musik.
Makanya dia jadi tidak kudus. Dia bawa ketidakkudusan masuk ke dalam dunia. Dia mau hal yang tidak sakral ke dalam dunia. Tuhan mau hal-hal yang tetap sakral, kudus, dijaga. Itu. Jadi kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Dulu ada lomba poco-poco lagu rohani. Bagus. Ya. Kamu lomba poco-poco lagu rohani. Bagus itu. Jadi orang bisa beri gerakan yang bagus. Saya kalau lihat orang gerakan bagus, senang. Ya. Waktu kita KKR kemarin di Taman apa? Taman Kota itu di nama alun-alun tuh. Ya itu kok saudara lihat itu para dancer, weh gayanya enak sekali tuh. Lagu dong, kan nyanyi lagu rocker-rocker tuh. Enak. Sedap sekali lagu rohani. Sampai kita mama-mama di sini dong juga jadi ya, anak-anak muda maju, dong juga rasa muda. Kakak lihat itu malam kalau bawa Gamaliel lah hilang. Mam tuh sudah di muka sana lah. Ibu Wana semua di muka sana. Weh dong luar biasa dan beta. Luar biasa dong menyanyi bersorak bagi Tuhan. Weh dahsyat betul-betul itu malam tuh. Saudara. Saya bilang, weh mama dong kalau tadi dong anak bahaya. Orang panggil anak muda, dong foe sama maju. Saudara. Tapi saya rasa karena mereka menikmati hadirat Tuhan. Mereka merasakan ini pesta sorgawi. Ini kemeriahan sorgawi. Jangan di bangku, WL-nya bilang, ayo semua masih muda maju ke depan. Dan memang antara jarak panggung dengan jemaat itu agak renggang jauh. Jadi orang maju tuh luar biasa sekali. Pujian sampai selesai itu pujian itu mereka di depan. Sampai usir pulang, kembali. Ya. Setelah firman Tuhan bilang, ya yang masih muda mau maju lagi. Wih saya lihat lagi dong maju lagi. Ini memang ibu-ibu luar biasa. Ya, itu api yang Tuhan kasih sama saudara. Itu tidak salah itu. Itu bagus itu. Yang penting maju di sana jangan maju di lain. Ya, toh? Tiba-tiba ada putar lagu lain baru saudara bilang, aku maju juga. Nah, ini bahaya. Ya, saudara, majulah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sakral itu, kudus itu bukan sesuatu yang kelihatan vulgar. Tidak. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu luar biasa. Tuhan waktu itu saya lihat saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan lihat itu hari Tuhan punya senang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat orang begini banyak menyembah dan memuji Tuhan dengan begitu dahsyat. Kemuliaan bagi Tuhan. Terakhir, ketiga. Bagaimana bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan? Segenap hati. Saudara yang terkasih, kalau kita menelusuri kata hati di dalam teks ini, Efesus 5 ayat 19, klik. Ya, di sana dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kata segenap hati sudah terkasih dipakai kata kardia. Next. Ya, kardia yang artinya manusia batinia kita. Jadi segenap hati itu maksudnya nyanyi dari dalam baru keluar. Nyanyi yang sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Karena Alkitab kan bilang dengan jelas bahwa dari hati ini terpancar kehidupan. Dari hati itu terpancar kehidupan. Kata kehidupan itu bermakna sesuatu yang hebat, yang baik, yang luar biasa. Itu mesti keluar dari dalam hati. Kalau kita tidak menyanyi dengan dari dalam hati, kita nyanyi jadi setengah-setengah. Kalau kita tidak, saudaraku, memuji dari dalam hati, maka kita akan memuji dengan setengah-setengah. Makanya Mike bermazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani itu mesti dinyanyikan dengan kardia. Manusia
batinia kita. Manusia dalam, maka akan keluar itu kehidupan. Tuhan pernah marah sama bangsa Israel nih. Matius 15 ayat 8. Perhatikan teks ini. Bangsa itu memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi Tuhan tidak mau tuh pujian itu hanya dinyanyikan lewat ucapan bibir, tapi mesti keluar dari hati kita. Tentu hati yang bersih, hati yang dikuasai oleh firman dan iman. Hati yang betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga pujian waktu kita nyanyikan itu luar biasa. Bukan hanya bibir yang mengucapkan, tetapi hati kita semua kita persembahkan untuk Tuhan. Pagi hari ini sekali lagi saya tutup dengan ayat ini. Matius 15 ayat 8 ini. Supaya kita semua ayo berikan segenap hati kita kepada Tuhan. Ada lagu yang mengatakan, ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu. Ya, jadi kita mau kasih untuk Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari pemain musik maju ke depan dan kita mau bersyukur buat